Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Filsafat Ilmu Administrasi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nisam dengan NIM 105611110025 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Bilingual Kelas. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu tokoh yang saya ambil dari tugas ini, yaitu yang bernama Duke Waldo. Mengapa saya mengambil Duke Waldo sebagai salah satu tokoh yang saya ambil? Karena ia adalah salah satu filsuf yang berasal dari Prancis yang mempertegaskan administrasi publik yang bernilai secara netral. Maka dari itu, saya mengambil Duke Waldo sebagai tugas ini karena sangat menarik bagi saya untuk menceritakan atau mempresentasikan hasil dari apa yang sudah saya amati tentang Duke Waldo ini. Inti pemikiran tokoh atau gagasan utama Duke Waldo muncul sebagai kritikus tajam terhadap pandangan lama atau ortodoksi administrasi, kritik terhadap manajemen ilmiah. Pada masanya, banyak yang percaya bahwa administrasi harus dijalankan seperti pabrik serba mekanis dan mengajar efisiensi maksimal. Waldo menolak ini. Ia berpendapat bahwa administrasi publik berurusan dengan manusia dan kepentingan umum, bukan sekedar memproduksi barang. Runtuhnya dikotomi politik administrasi. Waldo adalah salah satu tokoh utama yang meruntuhkan tembok pemisah antara politik dan administrasi. Jika sebelumnya para ahli menganggap administrasi yang bertugas menjalankan pemerintah politik secara netral, Waldo menegaskan bahwa itu mustahil. Baginya, setiap tindakan administratif adalah tindakan politik yang melibatkan pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat. The Administrative State, negara administrasi, selalu melalui karya monumentalnya pada tahun 1948, Waldo menjelaskan bahwa dalam negara modern birokrasi telah menjadi kekuatan yang sangat besar. Oleh karena itu, birokrasi tidak boleh hampa. Ia menekankan bahwa administrasi bukan hanya soal how atau bagaimana cara mengelola dengan murah, tapi jauh lebih penting adalah why, mengapa melakukan ini dan untuk kepentingan siapa. Makna filosofis. Bagaimana Waldo memandang administrasi publik? Bagi Waldo, administrasi dipandang sebagai instrumen vital dalam menjaga demokrasi. Administrasi bukan sekedar manajemen kantor, melainkan cara sebuah negara mewujudkan janji-janji konstitusinya kepada rakyat. Nilai yang paling ditekankan oleh Waldo adalah keadilan sosial, moralitas, dan partisipasi publik. Ia berpendapat bahwa efisiensi tanpa tujuan moral adalah sia-sia. Bayangkan sebuah sistem yang efisien dalam menindas rakyatnya secara administratif itu mungkin sukses, tapi secara moral itu adalah kegagalan besar. Waldo ingin birokrat menjadi agen perubahan yang aktif. Ia mendorong para praktis administrasi untuk memiliki komitmen yang moral yang tinggi dalam memperbaiki kondisi sosial dan memastikan bahwa suara masyarakat didengarkan dalam setiap kebijakan. Tentu pemikiran Waldo bukan tanpa kritik. Sisi kelemahan, banyak praktisi menilai gagasan Waldo terlalu abstrak dan filosofis. Bagi birokrat di lapangan yang setiap hari berhadapan dengan tumpukan berkas dan aturan formal SOP, konsep Waldo tentang kesadaran demokrasi terkadang sulit diterjemahkan dalam langkah teknis yang nyata. Ia dianggap terlalu berteori tentang nilai, namun kurang memberikan panduan operasional. Adapun konteks Indonesia, jika kita bawa ke Indonesia, tantangannya semakin besar. Birokrasi kita secara historis sangat kental dengan budaya paternalistis, di mana kepatuhan kepada atasan seringkali di atas segalanya. Ide Waldo yang menuntut birokrat untuk kritis secara politik seringkali berbenturan dengan prinsip netralitas ASN di Indonesia. Birokrat yang terlalu vokal atau kritis terhadap yang berisiko dianggap tidak loyal, sehingga ruang untuk menerapkan idealisme Waldo seringkali terbatas oleh sistem hierarki yang kaku. Bagaimana relevansi pemikiran ini bagi saya secara pribadi? Bagi saya,
Ada dua, ada yang setujui, yang ada dan tidak saya setujui. Bagian yang saya setujui, saya sangat sepakat bahwa efisiensi tidak boleh menjadi satu-satunya. Dalam administrasi, kita lihat banyak kasus di mana demi mengejar target, efisiensi anggaran layanan untuk masyarakat di daerah terpencil justru dipangkas. Padahal tugas negara adalah melayani, bukan sekedar mencari untung atau menghemat biaya. Adapun yang kedua, bagian yang saya tidak setujui. Namun, saya memiliki keraguan terhadap gagasan birokrat yang aktif secara politik di negara yang demokrasinya masih berkembang seperti Indonesia. Batas negara antara memperjuangkan nilai demokratis dan terjebak dalam politik praktis sangatlah tipis. Saya khawatir jika birokrat terlalu bebas menjalankan nilai politik akan menjadi tidak objektif dan memihak pada golongan tertentu. Menurut saya, objektivitas harus tetap menjadi benteng utama dalam pelayanan publik. Baiklah, sebagai penutup atau kesimpulan materi yang saya ambil, Dwi Waldo mengajarkan kita bahwa menjadi administrator publik bukan hanya soal keahlian teknis, melainkan soal integritas dan pengabdian pada nilai-nilai kemanusiaan. Itulah hasil presentasi dari saya. Banyak lebih dan kekurangannya mohon dimaafkan. Akhir kata, saya berterima kasih banyak untuk Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Administrasi telah mengajarkan saya banyak ilmu-ilmu tentang filsafat ini yang saya sangat belum tahu dari awal apa itu filsafat. Sampai sekarang saya mengetahui banyak tentang filsafat. Sampai penemu-penemunya dan sampai sekarang saya sudah sangat suka membaca tentang filsafat-filsafat yang ada di buku maupun searchingan yang ada di internet. Terima kasih Pak. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.